Bismillahirrahmanirrahim. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan tafsir surah At-Takwir. Terakhir sampai ayat berapa ya, kawan? Ikhwan, sampai ayat berapa? Ini menunjukkan antum gak pernah buka kitab tafsirnya. Anak banyak yang ngajarkannya pakai buku yang sama, jadi kadang-kadang saya gak beri tanda di Nasai yang mana, di tempat yang lain yang mana. Wa sahibukum bimajnun. Qala Allah azza wa jalla wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma sahibukum bimajnun. Qala al-imam al-Utsaimin ay Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammul annahu qala wa ma sahibukum fa'adafahu ilaihim liyakuna ashadda lawman wa tawbiqan lahum hina raddu da'watahu ka'annahu qala ay Allah azza wa jalla ma sahibukum alladhi ta'rifunahu wa antum wa iyyahu da'iman baqiya fihim 40 sana fi Makkah qabla an-nubuwah ya'rifunahu wa ya'rifuna sidqahu wa amanatahu hatta kanu yatluquna alaihim ismul amin wa ma sahibukum bimajnun, yakni laysa majnunan. Allah mengatakan, dan tidaklah sahibukum, teman kalian itu, bimajnun, orang yang gila. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya Allah. Dia adalah sahibukum. Sehingga bila engkau memperhatikan, Allah mengatakan wa ma sahibukum, dan tidaklah dia sahabatmu. Allah ikatkan antara Nabi dengan mereka, penghuni Makkah, orang Quraisy. Di mana mereka, ini untuk menunjukkan tentang besarnya dan beratnya celah dan juga keburukan bagi mereka tatkala menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa mereka tidak mengenal Rasul? Seolah-olah Allah mengatakan, dan tidaklah sahabat kalian yang kalian ketahui, yang kalian mengenalnya, dan kalian selalu bersama-sama dengannya, hidup dengan kalian, hidup dengan mereka selama 40 tahun di kota Mekah sebelum nubuwah diberikan kepada beliau. Semua mereka mengenal. Jadi seolah-olah tidaklah sahabat kalian yang kalian ketahui dia, kalian selalu bersama dengannya,
yang mereka hidup bersama Nabi selama 40 tahun di kota Makkah, sebelum nubuwah itu diberikan kepada Nabi, mereka kenal Nabi. Mereka mengenal kejujuran Nabi. Mereka mengenal tentang sifat amanahnya Nabi. Sampai-sampai saking kenalnya dan percayanya mereka dengan Nabi, mereka pun memberikan kepada Nabi gelar dengan sebutan Al-Amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahibukum bimajnun. Teman kalian itu tidaklah orang yang gila. Yakni laisa majnunan, bukan orang gila. Karena orang-orang Quraisy menuduh Nabi itu gila. Keluar dari kebiasaan umumnya manusia. Ketika manusia umumnya menyembah Lat, Uzza, Manat, Nabi mengatakan fa'lamu annahu la ilaha illallah. Bal huwa aqalul uqala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang paling berakal di antara orang-orang yang berakal. Cerdas. Alaihi salatu wassalam. Akmalun nasi aqlan. Manusia yang akalnya paling sempurna bila syak. Ini bukan perkara yang diragukan. Wa asyadduhum ra'yan. Dan memiliki pemikiran yang brilian, bahkan paling brilian di antara orang-orang brilian yang ada di masa itu, bahkan sampai sekarang. Maka Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun. Lalu Allah berkata wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya. Ai ra'a Muhammadun Jibrila. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya sungguh-sungguh dia telah melihat malaikat Jibril alaihi salam, yaitu melihat dalam rupa yang asli. Bil ufuqil mubin, ia melihat di atas ufuk, dia melihat di ufuk jelas dan gamblang. Al ufuk janibus sama. Arti ufuk adalah ujung langit secara bahasa kita, tapi bukan hakikatnya. Kalau kita menyebut mana ufuk ujungnya, antum nggak bisa tahu mana ujungnya. Antum cuma bisa lihat itu ufuk di sana. Oke? Kalau antum ditanya langit mana? Langit mana ya kawan? Di atas. Ya, para ulama menyebutkan bahwa disebut langit karena dia letaknya di atas, disebut sama, dia letaknya di atas. Bumi mana ya kawan? Bawah. Yang kita berada di atasnya. Kalau antum ditanya lapisan bumi yang paling atau lapisan bumi yang pertama yang mana? Lapisan bumi yang pertama yang kita injak. Kalau lapisan langit yang ketujuh yang paling tinggi. Lapisan langit yang pertama yang paling dekat dengan kita. Nah, makanya alhamdulillah ufuk itu tempat bertemunya seolah-olah lapisan langit yang pertama dengan lapisan langit bumi yang paling atas. Nah, maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini disebut dengan ufuk, dan sungguh Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa yang asli di ufuk dengan gamblang, tidak ada wal mubin ai bainadh dhahiril ali, tempat yang tinggi dan kelihatan, enggak tertutupi. Fa innar Rasul alaihi salatu wasallam ra'a Jibril ala suwaratihi allati khuliqa 'alaiha marrataini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Rupa di mana Jibril diciptakan oleh Allah dalam bentuk aslinya 2 kali. 2 kali alhamdulillah. Marratan fi gharin Hira'in. Yang pertama sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bada'ul Wahyi bab kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat Jibril dalam rupa aslinya ketika beliau berada di gua Hira. Nah, maratan fis sama'is sabi'ah. Dan yang kedua, kali yang lainnya beliau melihat malaikat Jibril pada waktu berada di langit yang ke-7.
lamma urija bihi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat bab kaifa furidatis salatu fil Isra. Nah, ikhwillah rahimani wallahu, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jibril terlihat rupa aslinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Yang disebut dengan di Gua Hira di sini bukan di dalam Gua Hira. Ketika Nabi keluar dari Gua Hira mau menuju pulang, melihat Jibril di atas dalam rupa yang asli. Lalu Nabi menggambarkan jumlah sayapnya berapa? 600. Satu sayap itu dalam hadits yang lain disebutkan sayapnya jika dikepakkan menutup ufuk sampai ufuk, itu cukup membuktikan bagi kita bahwa Jibril makhluk yang besar. Dan yang semisal dari Jibril, malaikat-malaikat yang lainnya, Allah berkata la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang mereka diperintahkan, mereka mengerjakannya. Nah, wa hadhihi ru'yah hiya allati fi gharin Hira li'annahu yaqulu ra'ahu bil ufuq, yang disebut di dalam surah At-Takwir walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad benar-benar dia telah melihat Jibril di ufuk mubin. Ini maksudnya adalah penglihatan beliau terhadap Jibril di Gua Hira, yaitu ketika awal mula Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Li'annahu yaqul ra'ahu bil ufuq, karena Allah mengatakan Allah melihatnya di ufuk. Idzan Muhammadun fil ard, sementara Nabi ketika itu di mana? Di bumi. Wa ma huwa, yani walaqad ra'ahu bil ufuq, yani ketika dikatakan Allah melihat, Nabi melihat, sungguh Muhammad itu telah melihatnya di ufuk. Ufuk itu di langit atas ujungnya. Sementara Nabi cuma 2 kali melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Yang pertama kali kapan? Di Gua Hira tadi. Yang kedua kali di langit yang ke-7. Berarti ini nggak mungkin yang dimaksud ayat ini di langit yang ke-7, nggak mungkin. Ini pasti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit, di waktu ketika Nabi di Gua Hira. Paham? Disebut ufuk kan ini pertemuan ujungnya langit dengan ujungnya bumi, secara asalnya demikian. Walaupun kalau kita mengetahui langit jauh lebih luas daripada bumi, itu berarti nabinya di bumi, bukan di atas langit sana. Ngerti nggak maksudnya pendalilannya kan ya? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Yang nggak paham saya khawatir karena ngantuk ini. Paham ya insyaallah ya? Nah, kata tadi. Jadi kan karena ada yang mengatakan ini ketika Nabi di Mi'raj, kan tidak. Yang benar itu ketika Nabi berada di Gua Hira. Kalau disebut ufuk berarti Nabi sedang di bumi, bukan sedang di langit yang ke-7. Begitu. Nah, wa ma huwa yakni ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi, terhadap perkara yang ghaib, yakni bidonin. Wa ma huwa yakni Muhammad, yakni ma Muhammadun, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong dibantu dibaca ya, akhi. Yang sudah ketemu sudah? Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa, yakni bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ghaibi, yakni terhadap wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, junonin, dengan huruf dod di awalnya, artinya bakhil. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang dicurigai menyembunyikan wahyu, dan bukan pula seorang yang bakhil dengannya. Bahkan beliau selalu menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Semua orang tahu itu. Beliau adalah orang yang paling jauh dari tuduhan tersebut, karena beliau terkenal dengan kejujurannya. Dalam qiraat lain dibaca bidoninin, dengan huruf do di awalnya. Ya, ini artinya orang yang dituduh atau dicurigai. Diambil dari kata ghon yang bermakna tuduhan. Nah, jadi ada 2 cara baca tentang masalah ini.
Ketika orang wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, pakai apa? Dhad. Cara baca yang lain, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dhanin pakai dhad kata beliau. Kalau diterjemahkan, maaf, dhanin kalau pakai huruf dhad kata Al-Imam Al-Utsaimin itu artinya bakhil. Jadi kalau diterjemahkan, dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas perkara yang gaib, yaitu wahyunya Allah Taala, bidonin, dia bakhil. Tidak, Muhammad tidak bakhil terhadap wahyu Allah. Huwa alaihi salatu wasallam laisa, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka, suka menyembunyikan wahyu. Tidak. Nabi Muhammad SAW bukan orang yang bakhil. Dia manusia yang menyampaikan semua yang diwahyukan kepadanya. Manusia tahu semua tentang masalah ini. Nabi adalah orang yang paling jauh dari tuduhan menyembunyikan wahyu. Beliau adalah orang yang sempurna kejujurannya, menjaga amanahnya, alaihi salatu wassalam. Ada yang membaca dengan bidhanin. Apa bedanya? Kalau bidhanin bakhil, kalau bidhanin apa ya? Bidhanin artinya apa? Dituduh apa? Dituduh berdusta. Maksudnya demikian. Jadi bukanlah Muhammad itu orang yang dituduh tentang kejelekannya. Ala kuliah ulama kita membaca dengan bidhanin dengan bidhanin. Ini cara baca yang berbeda-beda. Ini bukan perubahan isi Al-Quran. Karena kedua-duanya didengar dibaca di hadapan Nabi, dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Itu menunjukkan bahwa itu betul-betul wahyunya Allah tabaraka taala. Yang tidak boleh ketika kita menjumpai riwayat yang seperti ini, di saat mengimami dibaca 2 kali. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dibaca lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Itu enggak boleh. Ini Imam Al-Hakim mengatakan ini orang yang membaca 2 kali dalam salat qiraah yang berbeda ini adalah orang yang terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ummati yadkhulun nar humul qurra. Umatku yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah para pembaca Al-Qur'an. Ini yang memamerkan cara baca seperti tadi, yang bisa menimbulkan fitnah di antara manusia. Jadi kita membaca, pilih salah satunya, dan kita dalam masalah ini memilih qiraah yang dibaca oleh hafiz, ya. Nah, kemudian lanjutkannya akhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Yakni Al-Qur'an bukanlah perkataan setan-setan. Mereka itu adalah dukun-dukun yang mendapat bisikan dari setan-setan. Nah, ini beliau kata, "Ai laisal Qur'an biqauli ahadin minasyayatin." Yani Quran ini bukan perkataan salah satu dari para setan yang ada. Terus mereka menyampaikan berita dusta kepada manusia yang menyangka bahwa berita yang dibawanya benar. Jadi yang dimaksud para setan di sini adalah para dukun. Jadi ketika Allah wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Yani laisal Quran biqauli ahadin minasyayatin. Quran ini bukan perkataan salah satu dari setan yang ada. Maksudnya setan ini humul kahina, para dukun, alladzina tuhiya ilaihi musyayatin al-wahyu, yaitu di mana setan itu berbisik kepada dukun-dukun tersebut, dan mereka berdusta seperti dustanya apa? Para syaitan. Terus, dan mereka memberitakan kepada manusia sesuatu yang bukan kejujuran, dan berbisik kepada manusia untuk menuduh Nabi dengan tuduhan yang keji. Maka Quran bukan ucapan syaitan, bukan ucapan para dukun. Lalu Allah berfirman, Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kata in dalam ayat di atas fungsinya sama dengan ma. Kaidah dalam bahasa Arab menetapkan
Apabila kata ila datang setelah in, maka fungsinya sama dengan ma, yaitu untuk menafikan sesuatu. Kadangkala in berfungsi sebagai huruf nafi, kadangkala sebagai huruf syarat, kadangkala mukhaffafah dari inna. Fungsi-fungsi tersebut dapat diketahui melalui susunan kalimat. Jika setelah in disebutkan ila, maka fungsinya sebagai huruf nafi. Contohnya tadi in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Quran itu melainkan dia merupakan pemberi peringatan atau zikir bagi alam semesta. Sebab pada asalnya inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Tapi kalau sudah itu ada kalimat illa berarti bermakna apa? Bukan. Bukanlah atau tidaklah. Terus ya. Jadi makna ayat di atas adalah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW dan diturunkan oleh Jibril ke hati beliau tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kata zikrun artinya peringatan dan pelajaran. Al-Quran merupakan peringatan bagi mereka sekaligus sebagai pelajaran, yaitu mereka mengambil pelajaran dan nasihat darinya. Yang dimaksud al-alamin adalah segenap umat manusia yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka semua. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kata beliau, lafadz dzikrun itu maknanya adalah at-tadzkiru wa tadzakkur, peringatan dan pelajaran. Karena Quran menjadi peringatan bagi alam semesta dan menjadi pelajaran bagi mereka. Yakni qawila rahimanillah, mereka mengambil pelajaran dan mereka mengambil peringatan dari dengan Al-Qur'an itu. Adapun lafadz al-alamin illa dzikrul alamin, alam itu maknanya telah kita terangkan pada waktu membahas kitab Ushulus Salasah. Maka makna alam apa? Selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala disebut dengan alam. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini maksudnya adalah man bu'isa ilaihim. Karena kita tahu Jibril itu alam. Malaikat juga apa? Malaikat Mikail, kemudian yang lain-lain itu alam. Langit juga alam, bumi juga alam, pohon juga alam. Tapi di sini disebutkan oleh beliau man bu'isa ilaihim, adalah orang yang diutus kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini maksudnya man di sini penerjemah menyebutkan manusia. Sebagian memaksudkan kalimat di sini adalah jin dan manusia, karena memang Nabi diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia mendakwahi mereka. Makanya Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi liyakuna lil alamin nadhira. Maha barakah zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Quran atas hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamin nadhira, supaya bagi alam semesta ia Rasulullah menjadi apa? Peringatan. Ada yang maksudkan di sini nadhira adalah Al-Quran menjadi peringatan. Yani supaya Al-Quran menjadi peringatan. Wal muradu bil alamin hunna, yang dimaksud dengan al-alamin dalam dua ayat tersebut adalah man ursila ilaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang atau manusia yang Allah utus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a, bagi siapa di antara kamu. Kalimat ini merupakan penjelasan bagi kalimat sebelumnya, namun dengan pengulangan amilnya, yakni illa. Seakan dia mengatakan Al-Quran ini hanyalah peringatan bagi umat manusia, bagi siapa saja yang mau menempuh jalan yang lurus.
yaitu disebutkan secara khusus setelah sebelumnya umum. Adapun bagi yang tidak mau menempuh jalan yang lurus, maka ia tidak bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari Al-Quran ini. Perhatikan kalimat beliau. Wa amma man la yasha al-istiqamah. Ucapan Imam Al-Utsaimin, dan adapun orang yang tidak menghendaki, tidak ingin mencari jalan yang lurus, fa innahu la yatadzakkaru bi hadzal Qur'an. Dia tidak bisa mengambil pelajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ini memberikan faedah hidayah itu dicari. Orang untuk mengetahui isi Al-Qur'an dia harus berjuang. Makanya Islam tidak membenarkan kalau ada orang mengatakan tidak pernah belajar Quran, tiba-tiba dia bisa menafsirkan. Tidak pernah belajar tentang ilmu, kemudian dia bisa jadi ahlul ilmu. Ya nggak mungkin. Jalan yang lurus itu dicari, ditempuh. Ingin kebaikan, dia berusaha untuk mendapat kebaikan, barulah dia bisa mengambil pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Maka tidak bermanfaat orang yang tidak mau, orang yang tidak menginginkan kebaikan, tidak bermanfaat. Dalam surah Al-Baqarah, "A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun." Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan jalan yang lurus. Apakah kamu berikan peringatan mereka ataukah kamu tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Makanya orang enggak boleh beralasan dan berkata, "Ini takdir Allah. Nanti kalau memang takdirnya saya luruskan, saya akan lurus." Maka orang seperti ini Allah katakan, "Antartahum am lam tundirhum la yu'minun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim." Menjadi peringatan dan pelajaran bagi alam semesta, yaitu mereka yang mau mengambil pelajaran dan mempelajarinya. Faham tuh? Kalau tidak mengambil pelajaran dan tidak mau mempelajarinya, tidak mau menjadikan sebagai peringatan baginya, ya dia nggak akan ngerti apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Disebutkan dengan qalbun aw alqas sama, liman kana lahu qalbun aw alqas sama. Ini membuktikan dua panca indera ini adalah perkara penting untuk bisa mendapatkan apa? Hidayah. Rajin mendengarkan, hati memikirkan. Karena kita mengetahui, sebagian para ulama telah menjelaskan bahwa letak pikiran itu di mana? Di hati. Maka dikaitkan oleh beliau, "Fal insanu alladzi la yuridul istiqamah la yumkin ayan tafi'a bihadzal Qur'an." Maka manusia yang tidak menginginkan jalan yang lurus, manusia yang tidak menginginkan kepada jalan yang lurus, tidak mungkin dia bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran yang ada ini. Walaupun dia baca dari awal sampai akhir. Berapa banyak para pendeta yang membaca Quran, tapi karena dia tidak menginginkan jalan yang lurus, dia ingin mencoba mencari-cari keburukan yang ada dalam Quran. Padahal Quran tidak ada keburukan secuil pun, sedikit pun. Sudah mereka baca, mereka tahu kebenaran, karena tidak menginginkan jalan yang lurus, ya nggak ada manfaat buat dia. Faham tuh? Adapun orang-orang yang menginginkan jalan yang lurus, ketika dia membacanya, maka bacaan itu akan melewati kerongkongannya, tersimpan dalam hatinya, dibuktikan dengan perbuatan anggota badannya. Walakin idza qala qail hal nasihatul insan bi ikhtiyari. Kalau misalnya dia berkata, bukankah usaha manusia itu, kehendak manusia itu dengan apa? Pilihannya? Jawabannya iya. Nasihatul insan itu dengan apa? Pilihannya. Nanti akan bagaimana maksud pertanyaan ini kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Akan tetapi kita mengetahui bahwa manusia itu juga di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui bahwa kuasa Allah taala itu atau takdirnya Allah taala itu kan ada sebabnya. Manusia berkata begini, kan manusia bisa memilih. Ya, tapi manusia tetap berada dalam kuasanya Allah. Dan kuasa Allah taala itu ditempuh dengan jalan kuasa Allah juga. Kan kita ingin ditakdirkan memahami Al-Quran. Takdirnya memahami Al-Quran itu Allah telah menentukan, liman kana lau qalbun aw alqas sam'a. Bagi orang yang mau menggunakan hatinya untuk berfikir dan menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Liman sya'a minkum ay
yastaqim. Maka orang yang menginginkan dapat takdir yang baik, bisa memahami Al-Quran, ya takdirnya dia harus menempuh jalannya. Ngerti nggak ikhwan? Penyakit takdir Allah atau bukan? Penyakit takdir Allah atau bukan? Ada sebabnya kan? Sebab itu juga takdir Allah. Kenapa ente berpenyakit begini dan begitu? Penyakit kulit kenapa terjadi misalnya? Oh karena jorok mungkin. Karena tempat tidurnya nggak dibersihkan atau semisal daripada itu. Itu juga Allah takdirkan. Sembuh juga takdir Allah. Sahih? Tapi kesembuhan juga ditempuh ya berobat. Berdoa kepada Allah, menjaga kesehatan dan yang lain-lainnya. Kita mengatakan, kalau ada orang mengatakan, saya ini nggak lurus kan juga takdirnya Allah. Iya, karena kamu menempuh takdir Allah yang lainnya, yaitu apa? Malas mencari yang lurus. Makanya kamu nggak lurus. Kalau manusia mencari yang lurus, berusaha mendapatkan yang lurus, maka takdirnya adalah dia mendapatkan yang lurus. Ya nggak mungkin. Orang mau cari kebenaran dapatnya keburukan. Asal dia tulus. Faham ya? Nah demikian. Semoga bermanfaat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sisanya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kalau tidak ada kita cukupkan ya kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.